Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Novita Afalis sebagai Ketua Dharma Wanita KJRI. Kemudian yang kedua Ibu Astrid Fasil, tokoh Muslimah Perth yang hadir hari ini. Begitu juga ibu-ibu solehah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Dan pengurus tentunya ya, pengurus Sisterhood yang masih muda-muda tapi punya semangatnya luar biasa. Adik-adik yang wajahnya masih imut-imut ya, kalau saya sudah amit-amit nih masih ada yang imut-imut. Mudah-mudahan yang masih sendiri diberikan pasangan yang soleh tahun ini. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah. Tentunya disayang suami dan mertua. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya bertetangga di jannah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, anugerah yang luar biasa, bisa bertemu ibu-ibu solehah yang luar biasa pula tentunya. Ketika bulan Ramadan mungkin sebagian kita memperbanyak istirahat ya, kata tidurnya orang puasa ibadah begitu ya. Tapi berbeda dengan di Perth ini luar biasa, teman-teman di sini, ibu-ibu di sini semangat luar biasa, bahkan kajiannya ramai ya, banyak. Mudah-mudahan semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena kehadirannya mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Dan beliau begitu memuliakan wanita, terutama di bulan Ramadan. Beliau paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menservis keluarga kita di bulan Ramadan pula, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika berbicara tentang mertua, menantu, suami, itu Masya Allah itu agak panjang ya. Dan itu akan berulang. Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, role model kita kembali kepada beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang mertua, beliau juga seorang menantu. Jadi apa yang beliau lakukan, begitu juga istri-istri beliau lakukan, itu menjadi role model kita. Even kita tidak bertemu beliau, dan namun beliau memiliki sahabat, kemudian sahabat mentransfer kepada tabiin, tabiin mentransfer ke guru-guru kita, begitu ya. Kita berharap walaupun mungkin sedikit sekali yang bisa kita amalkan, semoga itu bermanfaat, dan itu membuat apa yang kita harapkan, keluarga kita, mertua kita, anak kita menjadi penyejuk mata tentunya gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita jauh dan sulit gitu, tetapi tidak akan sulit bagi orang-orang yang Allah permudah. Ketika Allah menyampaikan hal ini, maka Allah menyampaikannya di surat An-Nisa ayat 34. Ibu-ibu, adik-adik bisa buka surat 4 ayat 4. Syukur-syukur ada yang bisa membacakan artinya. Mbak Pili, Mbak Susi, atau Mbak Fitri. Bisa dibacakan artinya, khawatir ada ibu-ibu yang belum ketemu surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34 ya? Betul, betul. Ya ibu-ibu siapa yang udah ketemu ini? Silakan dibaca. Laki-laki suami itu pelindung dari perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Oke, cukup. Satu lagi surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Mumpung lagi buka Quran ya. Al-Isra 123 dan 124.
ayat 23 dan 24. Oh, Al-Isra ayat 23 dan 24. Surat ke-17. Boleh. 23 dan 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Iya, sadaqallahul azim. Jazakillah, terima kasih banyak. Iya, ketika seorang wanita statusnya menjadi seorang anak ataupun menantu, maka kita sama-sama mengamalkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah mentandem, Allah menggabung perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena kedua-duanya hukumnya wajib. Anak perempuan itu anak yang paling pandai menyenangkan orang tua. Anak perempuan itu anak yang paling bisa nurut sama orang tua. Maka di masa jahiliyah seorang bapak harus menangis menceritakan bagaimana dia membunuh putrinya hidup-hidup. Jadi ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, aku benci dengan jahiliyah, aku benci dengan jahiliyah. Mengapa, kata Rasulullah? Anak perempuan itu anak yang menyenangkan, kata pria ini. Anak perempuan itu adalah anak yang sangat penurut. Sampai suatu hari ketika aku meminta anakku, nah tolong ambilkan sisir, dia mengambilkan. Nah tolong ambilkan air, dia mengambilkan untukku ya Rasulullah. Tetapi jahiliyah memaksaku untuk membunuh dia. Sampai akhirnya aku mengatakan kepada putriku, nak, tolong lihat di sumur, nak. Ikannya bagus sekali. Ketika dia menelongok ke sumur, aku menendangnya, aku melemparnya, aku membunuhnya ya Rasulullah. Aku benci dengan jahiliyah. Air matanya menetes membasahi jenggotnya. Sampai Umar mengatakan, hentikan ceritamu, wahai bapak. Engkau telah membuat Rasulullah menangis. Apa kata beliau? Biarkan ya Umar, biarkan. Biarkan dia menangis tentang masa jahiliyahnya dia, agar dia bersyukur dengan kehadiran Islam. Maka akhirnya apa? Pria ini mengatakan, aku benci dengan jahiliyah, aku membunuh putriku hidup-hidup. Maka ketika Rasul datang, agama Islam memuliakan wanita. Mungkin dulu saya memahami bahwa Kartini itu begitu memuliakan wanita. Ya, pada masa itu. Tapi kita lupa bahwa yang pertama kali memuliakan wanita adalah agama kita. Adalah agama Islam. Kebetulan hari ini hari Kartini ya, jadi pas banget usia saya 53 tahun. Udah tua ya. Ini sebuah skenario Allah, grand design Allah. Jadi ketika kita ingin memuliakan kita, sesungguhnya Islam sudah memuliakan wanita terlebih dahulu. Ketika Rasulullah datang, maka pembunuhan anak wanita hidup-hidup dihentikan. Bahkan Rasulullah mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Apa kata beliau? Jika ada di antara kalian memiliki anak perempuan 3 dan kalian bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuanku hanya 2? Apa kata beliau? Kalau kalian bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Seandainya beliau masih ada dan saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya hanya 1? Maka mungkin jawabannya akan sama. Jika kamu bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Di hadis yang lain dikatakan seorang anak perempuan, dia bisa menjadi penghalang api neraka untuk orang tuanya. Bayangkan, anak perempuan. Ketika anak itu solehah, menjadi penyejuk mata, taat kepada Allah, sayang kepada orang tua, maka anak tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Masya Allah, indah sekali. Kita dipilih oleh Allah. Kita diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang tua kita memiliki kita sebagai putrinya, ini adalah amanat yang paling berat.
Jadilah kita anak yang salehah. Jadilah kita menjadi penyejuk mata buat orang tua kita. Mengapa? Karena kita mampu menjadi penghalang api neraka kedua orang tua kita. Kalau di Indonesia, banyak teman-teman kita ya, selebriti kita banyak yang hijrah. Artis-artis kita sudah mulai menutup aurat gitu. Kalau saya nanya sama mereka, apa yang mensupport, apa yang memotivasi kalian semua menutup aurat? Sebagian besar mereka mengatakan apa? Orang tua, orang tua. Saya ingin orang tua saya itu hisapnya ringan, karena saya menjalankan perintah Allah. Saya ingin apa yang saya lakukan itu akan mengantar pahala buat orang tua saya. Jadi mayoritas mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu mampu menghalangi orang tua dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi anak yang bisa meringankan hisab orang tua kita? Ketika kita sholat 5 waktu, maka orang tua insya Allah akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita menutup aurat, orang tua insya Allah akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah jika kita memiliki anak atau seorang perempuan, anak perempuan, dan dia bagus sekali akhlaknya, bagus ibadahnya, insya Allah dia menanti kita di surga. Nauzubillah sebaliknya, kalau kita menjadi anak perempuan yang tidak baik, yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tua, nauzubillah, nauzubillah, khawatir anak kita akan menyeret kita ke neraka, nauzubillah. Maka jika status kita sebagai anak, ringankan hisab orang tua kita. Caranya bagaimana? Jalankan semua yang Allah perintahkan. Tinggalkan semua yang Allah larang. Cintailah kedua orang tua kita. Bahkan apa kata Allah? Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika kedua orang tuamu atau salah satunya dalam perawatanmu, jangan mengatakan kepada orang tua. 2 huruf A dengan H. Itu membuat hati orang tua kita terluka. Allah melarang itu. Allah melarang kita mengatakan atau kepada kedua orang tua. Bahkan apa kata Allah? Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada kedua orang tua kamu dengan perkataan yang mulia, yang sopan, yang santun. Para sahabat, jika ibu mereka berbicara, berkata-kata, mereka semuanya nunduk mendengarkan apa yang orang tua mereka sampaikan. Padahal sebagian orang tua mereka masih kafir, tetapi para sahabat begitu memuliakan orang tuanya, begitu taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan apa perintah Allah selanjutnya? Wakhfid lahum hadul, mengalah, rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Even orang tua kita nggak pernah ke Perth, nggak pernah ke Western Australia, nggak pernah mendapatkan pendidikan seperti kita, tetapi dia berhasil mendidik kita seperti ini. Kita belum tentu bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana orang tua mendidik kita. Mereka lebih hebat, mereka lebih tulus, mereka begitu rajin meminta kepada Allah, terutama di sepertiga malam, terutama di bulan Ramadan. Mereka menyebut nama kita satu persatu. Jika orang tua kita masih ada, pintu rahmat masih ada. Karena berarti dia masih menyebut nama kita satu persatu. Orang tua masih mendoakan kita di setiap sholat malamnya. Orang tua kita kalau sudah berbicara, sudah berdoa, maka Allah langsung mengijabahnya. Jika setiap bulan kita mentransfer untuk orang tua kita, jika setiap malam kita menyebut nama orang tua kita dan dia bahagia, maka orang tua kita akan mengatakan kepada kita, nak, kamu setiap bulan mentransfer mama, setiap pekan menelpon mama. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untukmu, nak. Aras di atas langsung berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Dan tidak ada penghalang antara ibunda kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah jika kita masih memiliki orang tua, karena doa orang tua tidak tertolak. Bahkan doa antara ibu dengan Allah itu nggak ada hijab, nggak ada pembatas sama sekali.
Beruntunglah bagi adik-adik, ibu-ibu yang masih memiliki orang tua, karena surga kita terbuka di sana. Lantas bagaimana kalau kita tidak memiliki orang tua, tetapi kita memiliki mertua? Mertua dengan orang tua nyaris sama, even tidak sama. Mengapa? Karena untuk mertua, karena dia adalah orang tua pasangan kita, maka kewajiban kita berbeda. Sekedar wacana, sekedar informasi. Anak perempuan sebelum menikah dia milik orang tuanya. Tetapi setelah menikah dia milik suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sebelum menikah dan setelah menikah dia milik orang tuanya. Anta wa malu kali abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Mengapa? Karena anak laki-laki itu berbeda di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kalau anak perempuan itu pahalanya itu saat kita belum menikah maka transfer kepada orang tua. Ketika dia menikah maka posisi suami sebagai qawam, sebagai pemimpin di rumahnya. Itu rahasianya mengapa terkadang banyak yang kepentingan orang tua dan kepentingan suami itu bertabrakan. Suami minta seperti A gitu ya, suami minta A, orang tua minta B. Kita pusing dibuatnya. Tapi kalau kita paham agama, kita tidak akan pernah pusing karena kita tahu sekarang status kita sudah menjadi istri, maka suami kita dahulukan. Tetapi kita komunikasikan dengan orang tua kita. Contoh misalnya Lebaran, Idul Fitri gitu ya. Suami pengennya ke rumah mertua, istri inginnya sama orang tuanya. Kemudian ibunya, ayolah nak, Lebaran ini bersama mama gitu ya. Nah, maka kita bisa bilang sama mama begini, Mah, aku pengen ngabulin semua permintaan mama gitu ya. Aku pengen sekali selalu membahagiakan mama. Tapi sekarang aku sudah menikah. Kewajibanku taat kepada suamiku. Kalau aku taat sama suami, kalau aku bisa menjadi istri yang solehah, mama akan mendapatkan pahala karena mama berhasil mendidik aku menjadi wanita solehah. Tapi kalau aku ngikutin mama dan durhaka pada suamiku, aku membangkang suamiku demi mama. Karena untuk membahagiakan mama, mama akan bahagia. Tapi berarti mama gagal mendidik aku menjadi wanita solehah. Karena ternyata aku membangkang dengan suamiku. Aku ingin mama dapat pahala. Jadi kalau aku taat sama suamiku, mama dapat pahala karena mama berhasil mendidik aku menjadi istri yang baik. Istri yang nurut. Jika bisa dikombin keduanya, aku usahakan ya mah. Mudah-mudahan bisa membahagiakan mama, bisa membahagiakan suamiku. Tapi kalau nggak bisa, insya Allah mama paham ya, begitu. Kita komunikasikan semuanya kepada orang tua kita. Begitu juga orang tua yang paham, nak, sekarang kamu milik suamimu, ikuti suamimu, nak, ikuti suamimu. Dia adalah surga bagimu, begitu. Yang menjadi masalah, kita tidak paham, orang tua tidak paham, suami tidak paham, dia menguasai kita, tidak ada kompromi, tidak ada diskusi, pokoknya ikut saya, begitu. Itu yang rumit buat kita. Tetapi ketika kita tahu mana skala prioritasnya, mana yang perlu didahulukan, mana yang harus kita ikuti, semua akan menjadi mudah jika Allah memudahkan. Maka yang kita kenali sekarang yang pertama adalah peran kita sebagai anak sebelum menikah. Yang belum menikah, maka berbahagialah dengan menservis orang tua semaksimal mungkin. Mengapa? Ketika menikah, maka itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Coba dulu waktu aku belum menikah, aku bahagiakan mama, papa. Coba waktu aku belum menikah dulu, aku bisa memberikan yang terindah buat mereka. Tapi itu sudah lewat. Mengapa? Karena sekarang di hadapan kita ada sosok pangeran berkuda yang menjadi imam di rumah kita. Gitu. Jadi gimana dong? Komunikasikan dengan pasangan. Jadi
ini sharing ya, sharing sedikit. Ketika saya lebih lama di Pakistan, ya. Jadi lulus SD, saya langsung ke pesantren, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, mengabdi dan mengajar di sana 1 tahun. 7 tahun saya di pesantren. Dari pesantren langsung lanjut ke Pakistan kurang lebih 10 tahun. Bayangkan kebersamaan kami dengan orang tua sangat-sangat sedikit. Dan itu saya sampaikan kepada suami. Saya nggak bisa, saya nggak lama bersama orang tua. Maka setelah S2 selesai, saya bilang saya ingin langsung kembali ke tanah air. Disetujui oleh suami. Dan karena suami paham kebersamaan saya dengan orang tua sebentar, jadi beliau sangat-sangat mengizinkan saya untuk ke rumah. Bahkan Masya Allah, setiap pekan beliau bilang begini, Umi ke rumah ibu yuk gitu, setiap pekan gitu. Karena beliau tahu betapa jarangnya saya bersama orang tua. Ketika saya ke rumah orang tua, Masya Allah, almarhumah ibunda saya bilang begini, suami saya namanya Imron ya, almarhumah ibunda saya bilang begini, Imron, terima kasih ya, Fathia sudah diizinkan ketemu sama ibu gitu. Makasih ya Imron ya, ibu bisa ketemu sama cucu-cucu ibu, terima kasih. Kenapa? Karena beliau tahu, semua itu harus izin suami. Jadi kalau saya memberikan uang kepada ibunda saya nggak mau nerima. Ibu ini ada sedikit rezeki, nggak akan pernah terima. Kenapa? Beliau khawatir saya sembunyi-sembunyi memberikan uang itu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, AA yang kasih ke ibu ya, iya gitu. Akhirnya suami saya yang ngasih, ibu ini ada sedikit rezeki, itu diterima langsung oleh ibunda saya. Kenapa? Karena suami saya yang ngasih. Jadi itu yang beliau lakukan gitu ya. Bahkan ketika kami baru sampai di Indonesia, baru seminggu, ibunda saya mengatakan begini, Fat, ingatkan suami, jangan lupa kirim uang untuk ibunya. Fathia jangan jadi penghalang antara dia dengan ibunya. Saya diam. Baru seminggu kami berada di Indonesia, beliau langsung mengingatkan. Saya sampaikan kepada suami saya, barusan ibu pesan, suruh tanya, udah transfer belum, udah ngirim ke orang tua belum. Beliau kaget. Ibu bilang begitu, iya. Ibu minta agar Abi itu transfer ke orang tua. Jangan sampai Umi menjadi penghalang antara hubungan Abi dengan orang tua. Beliau terdiam. Masya Allah. Hari gini gitu, ada mertua yang ngingetin menantunya gitu. Jangan sampai kamu menjadi penghalang. Ingat ya, dia milik orang tuanya. Jadi sekarang kita berusaha bagaimana apa yang orang tua kita berikan kepada kita amalkan. Gitu. Kita ikuti. Kenapa? Kan itu Al-Quran, Islam yang mengajarkan seperti itu gitu, bahwa anak perempuan ketika menikah menjadi milik suaminya. Maka disitulah ketika almarhumah ibunda saya meninggal, itu suami saya lebih sedih ketimbang ketika orang tuanya yang meninggal gitu ya. Mengapa? Karena beliau bilang saya banyak dapat ilmu gitu. Banyak dapat ilmu dari ibu, dari ayah gitu ya. Enak ya kalau orang tua paham gitu, paham agama, betapa istri seperti apa, menantu seperti apa, mertua seperti apa. Jika semuanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak ada konflik, begitulah intinya. Enggak ada konflik. Tapi yang menjadi masalah sekarang, kita terkadang nggak paham, pasangan nggak paham, mertua nggak paham gitu ya, orang tua nggak paham, itu yang menjadi konflik gitu ya. Jadi betapa sulitnya gitu menjadi menantu idaman, istri idaman, mertua idaman, sesungguhnya sulit gitu. Tetapi Allah memberikan apa? Allah memberikan rambunya, Allah memberikan role modelnya. Kita bingung gimana nih posisi kita sebagai anak, maka ikuti surat Al-Isra ayat 23-24. Syukur-syukur ibu-ibu solehah ya, adik-adik solehah, saat ini bisa langsung kirim WA atau SMS kepada ibunda. Ibu, saya sayang ibu, atau ibu, saya cinta ibu, saya rindu ibu. Bolehlah dikirimkan sekarang. Mengapa? Kita ingin mengamalkan apa yang kita tahu gitu ya. Kita ingin ada doa gitu, semoga gitu ya.
semoga ibu usianya panjang, semoga ibu dibahagiakan oleh Allah, semoga doakan dan kirim ke orang tua gitu ya. Mengapa? Kalau enggak nanti sampai di rumah, sampai di kos-kosan, sampai di tempat masing-masing terkadang lupa. Maka kalau sekarang bisa dikirim, boleh ya panitia ya minta waktu 2 menit agar bisa mengekspresikan rasa untuk ibundanya, untuk mertuanya. Ini kan temanya tentang bagaimana menjadi anak solehah, istri solehah, dan menantu solehah. Boleh 2 menit, saya kasih waktu 2 menit untuk mengirimkan SMS atau WA ke mertua, ke orang tua, sekaligus kepada suami yang sudah punya suami ya. Ada waktu, biar kita aplikasikan langsung. Silakan ibu-ibu 2 menit dipersilakan untuk mengirimkan pesan cinta kepada orang tua masing-masing. Saya ambil tisu sebentar ya. Ustazah, kami juga izinnya di sini tadi nggak prepare mau kangen orang tua, tapi karena dengar kajian dari Ustazah ini kok tiba-tiba ada derai-derai air mata ini sepertinya di sini Ustazah. Iya. Apalagi COVID ini kan kami semua di sini palingan cuma bisa video call ya. Betul. Jadi rasanya kena banget gitu. Nggak apa-apa. Biasanya kalau pengajian kan butuh aplikasi ya. Takutnya kalau udah pulang ke tempat masing-masing, ini nih lupa nanti menyampaikan pesan cinta ke orang tua. Sekaligus minta maaf sama orang tua gitu kan, agar lemak-lemak dosa kita berkurang. Itu ya, lemak-lemak dosa berkurang ya. Iya. Menurut ibu-ibu semua udah dikirim pesan cintanya? Insya Allah sudah, Ustazah. Sudah, baik. Ya. Jangan lupa yang punya mertua sama ya, kirim ke orang tua, ke mertua. Nah, itu kan mau jadi menantu idaman gitu ya. Biar sesuai judul kajian ya Ustazah ya. Betul. Sesuai dengan tema kajian kita. Nanti kalau sudah tema dengan status kita sebagai anak dan istri anak dan menantu sudah kita lakukan, kita beranjak ke tema kita sebagai istri idaman. Ya. Ini berapa persen yang sudah menikah ya? Berapa persen yang sudah menikah ya, Mari ya. Ini saya statistik dulu ya Ustazah ya. Kayaknya 120% ini Ustazah. Oh gitu. Ya Ustazah ya. Saya belum cek data sih tadi. Ada juga yang belum menikah, ada yang sudah menikah sebagian besar. Baik. Oke. Biar semuanya dapat ya, termasuk teman-teman adik-adik yang belum menikah, ini mumpung bulan Ramadan, yang belum menikah, sholat hajat 2 rakaat agar mendapatkan suami 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir. Jadi boleh ya sholat hajat 2 rakaat buat adik-adik yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan minta lagi ya. Oke. Gitu ya Ustazah, aku sini nggak boleh lagi ya Ustazah.
Jadi boleh adik-adik ini yang belum menikah lakukan 4 hal. Ini buat adik-adik yang belum menikah ya, mohon kenapa ibu-ibu yang antusias ya. Jadi Tiba-tiba rame nih Ustazah. Ayo ibu-ibu kita fokus lagi ya dengerin, jangan 3 take aja didengerin. Yuk ada 4 step selanjutnya, silakan Ustazah. ya, yang pertama sholat hajat 2 rakaat agar Allah memberikan kita pangeran berkuda. Pangeran berkuda datang menjemput yang 3T tadi ya, takwa, tampan, tajir. Itu sholat hajat. Yang kedua Harap tenang itu ibu-ibu ya. hadiah dari mantan, yang punya mantan ya, hadiah dari mantan jangan disimpan. Hadiah dari mantan jangan disimpan, itu kedua. Mengapa? Itu nggak bisa move on. Yang buat kita nggak bisa move on itu hadiah dari mantan itu. Dilihat lagi, nangis lagi, nggak bisa move on kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jika di luar Ramadan, puasa Ayyamul Bid. Apa sih Ayyamul Bid? Yang 3 hari berturut-turut, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Puasa Ayyamul Bid. Termasuk yang ingin mendapatkan keturunan, itu bisa puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Nah, untuk yang ingin punya keturunan, selama 3 hari ini jangan melakukan hubungan intim. Nanti setelah selesai, tanggal 15 baru melakukan hubungan intim, itu ikhtiar manusia. Insya Allah Allah kasih keturunan. Begitu terus seterusnya ya, setiap bulan itu lakukan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat bersedekah. Boleh nggak sih sedekah kita niatkan? Boleh. Kita sedekah, kita niatkan ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah memberikan saya pasangan. Atau ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah memberikan saya keturunan. Sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, berlipat-lipat. Mengapa? Karena ini sekarang bulan baik. Jadi ada 12 bulan, bulan yang paling keren bulan Ramadan. Terlebih lagi nanti ibu-ibu adik-adik tolong jaga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu, satu malam itu keren banget karena beribadah satu malam itu, kata Allah apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Kapan Lailatul Qadar itu ada? Lailatul Qadar itu kemungkinan terjadi pada malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam 25 atau malam ke-27 atau malam ke-29. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir ada satu malam yang luar biasa dahsyatnya. Dan itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Jadi malam itu para ulama mengatakan boleh jadi malam itu malam kemuliaan, dan ada yang mengartikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam perubahan takdir. Jadi kita bisa list apa yang mau kita sampaikan kepada Allah. Mengapa? Karena pada malam itu ribuan malaikat turun naik langit bumi. Ngapain? Karena ingin melaporkan kepada Allah tentang doa-doa hambanya. Jadi bersedekah di siang harinya, beribadah di malam harinya. Nah, itu terkait dengan jika kita memiliki hajat, entah itu pasangan ya, atau mau dapat keturunan, atau mau dapat pekerjaan, atau rumah tangga kita. Karena saya perhatikan ini rumah tangganya banyak yang baru ya. Ada yang baru hitungan tahun ya, ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 3 tahun, ada yang baru berantem, kan baru juga tuh. Gitu. Jadi itu terkait dengan cara atau ikhtiar manusia untuk mendapatkan pangeran berkuda atau
hajat kita terpenuhi. Terus apa sih kriteria istri yang solehah seperti apa? Nah, dalam hadis dikatakan ketika para sahabat mendepositokan, menabung dinar dan dirhamnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan tentang simpanan yang paling berharga? Begitu. Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apakah simpanan yang paling berharga itu? Maka beliau menjawab, simpanan yang paling berharga adalah memiliki istri yang solehah. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Lantas seperti apa kriteria wanita solehah? Nah, wanita solehah itu kriterianya hanya 3. Sedikit, cuma 3. Tetapi bersayap gitu. Tapi panjang penjelasannya terkait dengan 3 kriteria ini. Apa saja kriteria yang pertama? Yang pertama, kata Rasulullah apa? Istri yang solehah jika dilihat itu menyenangkan gitu, bukan mengerikan, apalagi menakutkan gitu ya. Jadi caranya bagaimana biar bisa menyenangkan? Nah, yang pertama rapi, berpenampilan menarik di rumah, baju gitu ya yang menarik, jangan pakai daster, ada lubang anginnya gitu ya. Ini kan apa ya, kasihan gitu suami kita gitu ya. Suami kita itu bukan malaikat, dia suka sama yang bening-bening gitu. Ada di televisi ada Nia Ramadhani gitu ya, ada Paramitha Rusady, lihat istrinya parah banget gitu. Jadi ini perlu gitu ya, perlu gimana agar kita bisa menyenangkan gitu ya. Cari cara menyenangkannya. Boleh dengan penampilan, nih penampilan kita. Ibu-ibu, adik-adik ini mumpung perempuan semuanya kan ya, kita buka kartu saja. Perempuan itu senang dipuji. Itu rahasianya. Pria itu mudah didapat tapi sulit dipertahankan. Perempuan mudah dipuji, mudah dirayu, tapi sulit dimengerti. Maunya apa kita tuh sulit dimengerti gitu ya. Ngambeknya cepet gitu. Jadi kalau disayang ngelunjak gitu. Kalau dimarahin kabur, nah itu repot gitu ya. Makanya Rasulullah pesannya apa? Kata beliau, istausu bin nisa'i khaira. Kalau ngasih nasihat sama perempuan itu harus lembut gitu, harus pelan-pelan. Kenapa? Karena karakternya itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Karakternya. Jadi kita itu punya karakter tuh seperti cuaca yang nggak jelas gitu. Kadang hujan, kadang panas, kadang gitu. Jadi suami kita seperti orang yang bawa payung. Ini waktunya dibuka, apa waktunya ditutup gitu. Nggak jelas kita itu. Alhamdulillah kita nggak nikah sama perempuan ya, alhamdulillah. Jadi karena kita karakternya nggak jelas, maka kita butuh sosok pria. Baik itu ayahnya, atau suaminya, atau abangnya, atau adiknya, atau anak laki-lakinya. Itu butuh banget gitu. Kita butuh laki-laki dalam hidup kita gitu ya. Terus ketika Rasulullah berpesan seperti itu, mengapa? Karena beliau punya istri kan karakternya sama dengan karakter kita. Beliau manusia, istrinya manusia. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar dia merasa tentram bersama kita. Jadi pasangan kita itu dari jenis kita sendiri, manusia. Karena kita manusia, pasangannya manusia. Gak ada di antara kita yang pasangannya malaikat, atau pasangannya gandarwo, atau kuntilanak, itu gak ada. Karena kita manusia, pasangan kita manusia lagi, gak ada yang sempurna gitu. Terus bagaimana kalau kita pengen dapat pasangan yang 3T tadi, gitu ya? Kitanya harus memiliki kriteria 3S juga. Gitu. Apa 3S? Solehah, sabar, cantik. Cantik hatinya, cantik gitu ya parasnya, cantik tutur katanya gitu ya.
Jadi mengapa sesungguhnya saat ini buat yang belum menikah itu waktu untuk kita memantaskan diri gitu. Waktu kita untuk memantaskan diri. Orang baik untuk orang baik. Begitu kan kata Allah, orang baik untuk orang baik. Orang tidak baik untuk orang tidak baik. Sesungguhnya kita sedang memantaskan diri. Kalau mau kalau ingin punya suami ya yang soleh, kitanya solehah dulu. Seperti itu. Jadi saat sekarang ini saat sedang memantaskan diri. Allah sedang merancang yang terbaik gitu. Kita pun sedang merancang diri kita menjadi wanita yang baik. Maka ketika kita ingin menjadi istri yang solehah, kita perlu tahu, bukan berarti, saya mah belum nikah, berarti ini bukan tema buat saya. Oh tidak, kita perlu bekal. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ketika nikah, kita langsung running, bukan teori lagi gitu. Maka tema ini bermanfaat untuk kita ya, buat saya pribadi, untuk kita semuanya, bahwa menjadi istri yang menyenangkan itu gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kita cari polanya, kita cari caranya gitu ya. Yang mana yang kita bisa lakukan? Yang pertama mungkin lewat penampilan. Penampilan misalnya, mohon maaf nih, rambut disisir gitu ya. Creambat boleh gitu ya, creambat. Nyisirnya itu belahannya jangan di kanan terus atau di kiri terus, begitu tidak. Jadi digonta-ganti, besok kanan, besok sebelah kiri. Jadi suami kita tuh ngeliat tuh nggak bosen. Kita kan belah kanan terus dari lahir sampai meninggal sama, istiqomah gitu. Jadi kita istiqomah banget sama belahan rambut, sama model rambut, pendek terus atau panjang terus gitu ya. Coba sesekali digerai, sesekali dikunci, sesekali pakai bandu, pakai jepit. Jadi suami tuh ngeliat kita tuh nggak bosen gitu. Jadi apa ya? Ada seninya gitu ya, ada seninya. Mengapa? Karena itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Para suami mengatakan, Bunda itu kalau keluar cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Pakai masker, dasternya nyengset, kayak suser ngesot, ngeri gitu. Dasternya nyengset yang ketahuan paling cerah Iya, itu udah rahasia umum kan gitu. Jadi polanya kita cari gimana caranya biar suami itu seneng gitu ya, itu dengan penampilan. Kemudian yang kedua, cari dengan servisan. Misal contoh, suami mau ke kampus atau suami mau ke kantor, lambaikan tangan, Pak, hati-hati, lambaikan tangan. Gitu. Ini terkadang suami berangkat, kita di dapur, kita di kamar mandi, akhirnya main teriak-teriakan, Ma, aku berangkat ya, yo, Assalamualaikum, nggak ada manis-manisnya gitu ya Ustazah ya. Iya, jadi nggak ada. Coba kalau misalnya dia berangkat, kita cium tangannya, hati-hati ya Mas, gitu. Jadi terkenang lambaian tangan kita ini terkenang buat dia gitu. Ini malah ada yang mau berangkat, berantem. Ayo Ustazah, ngomong-ngomong lambaian tangan, mohon izin Ya. Jadi insya Allah kita selesai 10 menit lagi ya Ustazah. Terima kasih, silakan dilanjutkan kembali. Baik. Jadi diusahakan ya. Kemudian yang ketiga, servis yang kedua ya, yang pertama melambaikan tangan, yang kedua jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah, karena di luar sana banyak yang menenteramkan. Siapa tadi yang berangkatnya tidak menenteramkan ini? Jadi itu yang kedua ya, jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Kalau sedang marah, sedang panas, kita lihat jam, oh iya dia sebentar lagi berangkat gitu ya. Jadi kita cooling down saja, ngalah saja. Ya udah Mas kan mau berangkat atau Papa kan mau berangkat, ya udah kita ngalah dulu gitu. Biar yang terkesan sama dia mau berangkat itu kita udah nggak marahan gitu ya. Sekarang kan banyak yang
salamnya marah, babainya marah gitu kan. Akhirnya yang ada terkesannya di tempat dia kerja, di tempat dia kuliah, itu kesannya percecokan kita pada saat itu gitu ya. Jadi nggak indah gitu. Terus bagaimana ketika dia pulang? Ketika dia pulang, kita tanya, Mas, sudah mau minum nggak gitu? Mau minum air panas atau air dingin atau air meriang? Panas dingin. Jadi airnya hangat ya, airnya hangat. Nah, jadi boleh ditanya. Tapi kalau dia udah minum tadi di kantor ya sudah gitu. Sepele memang, remeh-temeh gitu. Tetapi itu terkadang membuat terkenang ya sama suami hal-hal seperti itu gitu. Jadi lewat servisan, kemudian lewat tutur kata. Aduh, masya Allah ya, aku tuh beruntung banget punya suami kayak papa. Papa tuh 3T, atau bisa kita tambah, papa tuh 5T loh, Pak. Apa tuh kata papanya? Takwa, tampan, tajir, terdidik gitu ya, terjamin gitu kan. Mama dapat dari mana? Korban pengajian gitu. Jadi kita ada hal-hal yang perlu kita membuat dia bahagia gitu ya, pujian-pujian tersebut gitu. Simple, remeh-temeh. Mengapa? Karena rumah tangga itu seperti tanaman. Tanaman itu butuh dikasih pupuk, pupuk cinta, disiram dengan pengertian, kemudian kita jaga dengan pagar keimanan. Seperti itu rumah tangga. Bukan hanya hak kewajiban tidak ya, sebenarnya ada hal-hal yang remeh-temeh yang harus kita jaga begitu. Nah, itu terkait dengan menyenangkan. Kemudian pertama lewat penampilan, kedua lewat servis, yang ketiga bisa jadi lewat masakan kita. Aduh, masakan mama itu ya Allah, nggak ada yang bisa nyamain deh. Kita bisa lewat masakan misalnya. Kalau misalnya nggak pandai masak bagaimana? Minimal kita temani dia makan. Apa menambah? Jangan ditahan-tahan. Mulai deh. Lihat badan, nggak gitu. Jadi mau yang mana, pakai lauk yang mana, hal-hal seperti itulah gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk menyenangkan, caranya bagaimana gitu ya. Yang terakhir ini mohon maaf banget ini buat yang masih sendiri ya, rajin-rajin gitu ya nanya, Mas mau ibadah apa enggak gitu. Jangan dicari mulai nih, suami udah mulai ini langsung istrinya pakai balsem. Aduh lagi gak enak badan. Jangan malas gitu ya, jangan malas menservis suami gitu. Itu terkait dengan menyenangkan. Terus apa sih yang kedua? Nah, ciri-ciri istri solehah yang kedua adalah taat. Konsekuensi taat. Jadi diingat ya, yang pertama menyenangkan bila dipandang. Ya, poinnya tadi bisa lewat penampilan, bisa lewat servis, bisa lewat makanan, bisa lewat hubungan intim gitu ya. Nah, yang kedua, ciri istri yang kedua itu taat kepada suami selama tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah nggak usah taat. Mengapa? Karena justru khawatir kita berdosa. Contoh yang paling konkret saja, di bulan Ramadan tidak boleh melakukan hubungan intim. Terus suami minta, itu kita tolak. Pak Ramadan begitu. Ini kan dilarang, nanti kita bayar kafarat loh Pak. Apa sih bayar kafarat? Kita harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Berat. Atau kalau nggak kuat puasa, kita harus memberi makan 60 orang miskin. Nanti malam sajalah gitu. Dirapel deh boleh misalnya. Jadi ada hal-hal yang suami perlu tahu juga bahwa ini dosa, ini dilarang begitu. Apalagi misalnya mohon maaf ya, kita kan banyak perempuan yang mengalah gitu ya. Padahal mungkin boleh jadi itu adalah dosa buat kita. Maka taat yang pertama, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Itu konsekuensi taat kepada suami yang pertama, tidak keluar rumah tanpa izin suami.
Kalau kita izin, suami merestui, Masya Allah, berkah banget. Misalnya mau ngaji gitu ya. Ini tempatnya di mana ya sisterhood ini? Tempatnya di Ikro Center, Ibu. Oh, Iqra Center. Iya, Ikro Oke. Center. Kita izin misalnya, Mas, aku mau ke Iqra Center ya. Kenapa? Ada kajian, mau nuntut ilmu. Kan mencari ilmu hukumnya wajib gitu. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka kita dapat pahala 70 sampai 700 kali lipat bahkan lebih gitu. Oh iya, oke oke. Suami mengizinkan, maka titip salam kepada suami. Mas, Masya Allah, Mas hari ini dapat pahala yang sama dengan yang Mama dapatkan. Kata siapa? Kata Bu Fatia. Bu Fatia bilang suami yang mengizinkan istrinya melakukan kebaikan, maka suami mendapatkan pahala yang sama dengan istrinya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau hari ini kita menuntut ilmu yang hukumnya wajib, pahalanya bisa 70 sampai 700 kali lipat bahkan lebih, suami dapat pahala yang sama. Makanya ada perubahan sedikit nanti ya, dampak dari pengajian tuh ada. Mama kok tambah solehah, Ma, korban pengajian. Kalau begitu besok ngaji lagi, begitu. Tapi kalau kita nggak ada perubahan, ditanya, Mama hasil ngajinya mana, kan begitu, gitu ya. Oke, jadi taat, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak boleh memasukkan tamu tanpa izin suami. Suami udah larang misalnya, Ma, Papa mau ke luar kota 3 hari. Selama 3 hari tidak boleh ada tamu. Apalagi mantan-mantan kamu nggak boleh ke sini, misalnya. Maka nggak boleh ada yang masuk ke rumah kita. Kenapa? Karena suami tidak mengizinkan. Begitu. Apa yang ketiga? Yang ketiga, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Misalnya kita puasa Syawal atau puasa Senin Kemis, kan sunnah hukumnya. Pah, aku besok mau puasa Senin Kemis, boleh nggak? Jangan, Papa WFH. Ya sudah, taat kepada suami, hukumnya wajib. Puasa sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa mengejar yang sunnah untuk mengapa meninggalkan yang wajib untuk dapetin yang sunnah gitu. Jadi kalau suami bilang nggak usah puasa sunnah, Papa WFH, Papa di rumah, nggak usah. Astagfirullahalazim. Keluarkan dari usaha langsung di rumah suami. Iya. Jadi pilih taat sama suami. Itu pahalanya wajib gitu. Atau hal-hal yang sunnah yang lain, mau tahajud gitu ya, mau tahajud tiba-tiba suami dehem, itu isyarat kita tidur lagi, nggak usah astagfirullah kalau suami nggak soleh begini nih, nggak usah. Oh, taat sama suami wajib, tahajud hukumnya sunnah. Jadi tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Terakhir, konsekuensi taat, tidak boleh bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Jadi harus izin dulu. Mas, nih Ramadan ini mau sedekah berapa nih selama sebulan? Biar nanti mama atur, biar nanti ibu yang ngatur, silahkan. Tapi kalau uang suami digunakan tanpa izin suami, tiba-tiba suami nanya, kok kita buka puasa tempe toge terus misalnya. Itu uang belanjanya sudah mama titipkan fisabilillah misalnya. Itu nggak boleh. Terus kita makan apa? Allah sebagai jaminan. Nggak bisa. Ada komunikasi. Berbeda dengan uang itu uang kita. Kalau uang kita silahkan. Mau dititipin di mana? Mau dititipkan di Iqra Center, mau dititipkan ke Indonesia, mau dititipkan ke Palestina, mau dititipkan, oh itu kalau harta kita bebas, karena uang kita. Dalam agama kita, Papa, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangku juga. Begitu. Itu dalam Islam. Maka kalau kita punya penghasilan sendiri, itu bebas. Kita mau ngasih orang tua, kita mau ngasih ke tempat-tempat komunitas atau yatim atau apapun itu kita bebas begitu ya. Itu yang ketiga. Lantas apa yang ciri-ciri istri yang ketiga?
sorry, yang keempat tadi ya, yang keempat. Saya ulang ya, khawatir salah paham. Ciri-ciri istri yang solehah itu kan ada 3. Yang pertama, menyenangkan. Nah, menyenangkan ini ada 4 poin. Kedua, taat. Taat ada 4 poin, gitu ya. Taat ada 4 poin juga nih. Taat itu apa? Tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak boleh menerima tamu tanpa izin suami, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Yang keempat, tidak boleh bersedekah dengan uang suami tanpa izin suami. Begitu ya. Ini 4 poin. Nah, yang ketiga, ciri-ciri istri solehah yang ketiga itu ada 2 poin. Yang pertama, yang ciri-cirinya apa sih? Menjaga kehormatan. Jadi, istri yang solehah itu menjaga kehormatan. Caranya bagaimana? Caranya ada 2 poin. Yang pertama, tidak melenje-lenjekan suara kepada suami orang. Jadi nggak lebay ngomongnya, nggak didesah-desah. Kalau ditanya, ibu mau kemana? Mau ke Iqra Center. Proporsional saja gitu ya. Jangan, ibu mau kemana? Mau ke Iqra Center. Nggak usah gitu. Jadi nggak usah dilebay-lebay gitu ya, agak dimanja-manjain gitu ya. Tapi jangan galak juga gitu. Ibu mau kemana? Stop. Proporsional lah, proporsional. Kemudian yang kedua, cara menjaga kehormatan selain dengan suara, itu dengan tulisan. Jadi kalau nulis ke pria, itu nggak usah dikirim imot-imot lope-lope atau bibir mingkem, bibir mangap, nggak usah. Mengapa? Itu kan kita harus menjaga kehormatan kita, baik fisik maupun tulisan. Jangan sampai kita badan di rumah, memang kita sangat-sangat menjaga kehormatan kita, tetapi suara kita di telepon, tulisan kita saat berhubungan dengan pria lain, itu mengganggu gitu. Jadi kenapa kata Allah di surat An-Nisa yang barusan dibacakan ya, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita solehah itu wanita yang taat kepada Allah, kepada suami. Kemudian menjaga kehormatan. Kenapa? Bima hafizallah. Karena Allah menjaganya. Karena Allah menjaganya. Jadi kita ingin menjadi wanita yang solehah, yang Allah jaga, yang Allah lindungi gitu. Berarti caranya bagaimana? Dengan menjaga penampilan kita. Jadi taat kepada Allah, taat kepada suami. Di surat An-Nisa ya ayat 34. Kemudian menjaga kehormatan. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat dan kita bisa menjadi istri yang disayang oleh suami kita, menjadi anak dan menantu yang disayang oleh orang tua dan mertua kita. Tidak terasa sudah 10:30 di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dengan tanya jawab. Dan materi ini terus terang bukan hanya kita jadikan materi, nanti kita jadi materialistis gitu ya. Tapi kita ingin juga ada kekuatan mengaplikasikannya, kekuatan mengamalkannya gitu ya. Dan itu kita niatkan, kita azamkan, mudah-mudahan Allah memudahkan. Itu saja, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti Fathiyah atas ilmunya yang sangat bermanfaat, relatable untuk kami ibu-ibu di sini. Tentang wanita solehah ya, sebaik-baik perhiasan. Nah, setelah kita perdengarkan materi dari Ustazah, kami buka nih sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Barangkali selama mendengarkan kajian tadi itu ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk 2 orang penanya. Silakan hands up Kak Laila tadi ya, hands up yang pertama dan kedua dicuci. 1 gimana Teh? Soalnya kita ada konflik waktu sholat zuhur. 1 deh dipilih yang paling prioritas, 1-nya lagi untuk ibu-ibu lainnya yang ingin bertanya. Silakan Mbak Eva mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bingung yang mana, ada 2 sebenarnya, ini penasaran.
Ustazah, kebetulan mertua saya tuh muslim dan saya sudah orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal. Apakah dalam birrul walidain ini untuk apakah pahalanya sama untuk mertua yang muslim ini? Karena sekarang saya kondisinya tuh cuma bisa birrul walidain kepada mertua, dan alhamdulillah mertua saya ini sangat baik sekali, dan saya dekat dengan mertua dan hubungan kami sangat baik juga. Dan saya berusaha untuk birrul walidain kepada mertua ini meskipun mereka non muslim, tapi ya itu, apakah sama pahalanya ketika saya kasih saran ke suami agar tetap memprioritaskan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu masih non muslim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja atau mau digabung dua? Gimana kalau kita jawab dulu lalu nanti kita buka pertanyaan yang kedua, jadi biar langsung ke depannya. Silakan. Iya, terkait birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah orang tua itu muslim ataupun tidak, maka sama. Mengapa? Karena mereka memiliki peran yang luar biasa terhadap keberhasilan kita. Bahkan ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian siapa? Ayahmu. Artinya apa? Derajat ibu itu 3 tingkat lebih tinggi daripada derajat ayah. Jika orang tua, jika mertua kita non muslim, gitu ya. Jika orang tua kita non muslim, maka sama punya punya kewajiban kita untuk taat dan birrul walidain kepada dia. Namun jika dia meminta kita untuk syirik, meminta kita untuk durhaka melanggar Allah, maka kita tidak ikuti. Itu saja. Tetapi kalau masih ada, maka usahakan untuk didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Karena kalau masih hidup masih bisa didoakan, tapi kalau sudah meninggal udah nggak bisa, terputus begitu. Terputus. Lantas bagaimana peran kita kepada orang tua yang sudah tiada? Maka karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa menambah pahala, kita anak-anaknya tambah pahala buat orang tua. Caranya bagaimana? Didoakan, sedekah atas nama orang tua. Kemudian kalau kurban, kita berkurban atas nama orang tua. Kita pergi haji misalnya, kita sudah pergi haji, kita badalkan haji untuk orang tua, tambah pahala untuk orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang sudah meninggal nggak bisa nambah pahala. Kita yang masih ada, maka transfer pahala untuk orang tua kita. Jadi kalau untuk yang non muslim sama, dapat pahala, kitanya dapat pahala. Yang nggak dapat pahala kan kalau yang mengerjakan non muslim begitu. Misalnya mohon maaf sekali. Ini konsep dalam agama kita itu, kalau kita beriman kepada Allah itu sudah punya nomor rekening, account. Kita punya account-nya. Nah, amal soleh itu kan setor tunai. Ini kalau kita buat ilustrasi ya, analoginya begitu. Analoginya kalau kita punya iman kepada Allah, itu kita punya nomor rekening. Amal soleh kita itu kita cash, setor tunai. Nah, sementara kalau kita menyampaikan ke orang lain dan orang lain mengerjakannya, maka dia transfer kepada kita. Sekarang kalau ada non-muslim, dia berbuat baik, dia seperti setor, tapi nggak ada nomor rekeningnya begitu. Jadi dia yang tidak mendapatkan pahala. Kalau kita, karena kita punya nomor rekening, kemudian kita setor tunai, berbuat baik kepada mertua, kepada orang tua, maka Allah akan ngasih pahala buat kita, insya Allah. Begitu, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga bisa dimengerti jawabannya ya, Teh Laila. Lalu lanjut, kami buka untuk pertanyaan yang kedua. Silakan Ibu angkat tangannya. Oh, sudah ada. Silakan sebut nama dan dibaca pertanyaannya. Terima kasih. Suaranya kurang kuat. Saya Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya tentang sodako.
Hmm. Kata Bu Ustazah itu uang yang dikasih sama suami itu tidak boleh disodakokan tanpa seizin suami. Gimana kalau misalkan kita dikasih uang sama suami, terus ada kelebihannya, terus kita sodakokan tanpa bilang dulu sama suami? Apakah itu juga melanggar? Karena suami udah ikhlas ngasih, terus kebutuhan udah segini, tapi kita sendiri sodakoh dan tidak bilang ke suami. Itu aja. Baik. Iya, ibu di dunia ini ada 1001 macam istri, ada 1001 macam suami. Jika kita kenal banget dengan suami kita tahu banget, tahu persis suami kita dermawan. Kalau misalnya kita sedekah, dia fine-fine aja, okay gitu ya, dia fine-fine aja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak apa-apa. Namun yang menjadi masalah, kalau suami kita itu pelit, I-nya 12, pelit gitu. Jadi kalau dia bilang, "Ma, semua pengeluaran dicatat." Atau, "Ma, Papa nggak redo kalau Mama mengeluarkan uang tanpa izin Papa." Hal-hal seperti itu. Jadi yang paling kenal banget suami kita kan kita tentunya. Tipe suami yang manakah suami kita? Apakah dia tipe orang yang dermawan atau yang begitu? Jadi kalau misalnya dia tipe orang dermawan, bolehlah kita sekadar ngobrol, ngomong ya, "Pak, ini Mama boleh sedekah kan pakai uang ini?" Misalnya gitu ya. Dia dermawan banget sama anak-anak, sama istrinya, tapi belum tentu untuk orang lain begitu. Jadi global saja. Misalnya kita terima uang dari suami, "Pak, ini uang terserah Mama kan ngaturnya kalau Mama sedekah boleh nggak pakai uang ini?" Gitu saja. Boleh jadi misalnya gini, "Untuk sedekah Papa udah ini kok udah transfer, itu buat kebutuhan aja." Kan bisa saja begitu. Kalau untuk sedekah, Papa udah atur semuanya, Papa udah transfer langsung, pokoknya itu buat rumah saja. Mama atur saja. Khawatir dia ada ketidakredoan ya, karena itu uang dia gitu. Jadi ada tipe-tipe suami kalau untuk keluarganya dia sangat-sangat royal, tetapi untuk ke orang lain belum tentu. Atau sebaliknya, ada yang royal sama orang lain. "Ayo ayo Bu tambah, yuk saya traktir semuanya, saya traktir," gitu ya. Royal banget sama orang lain, tapi sama istri enggak gitu. Kan 1001 macam suami gitu ya. Jadi itu perlu kehati-hatian saja, khawatir gitu. Kenapa? Ada seorang bapak curhat bagaimana dia merasa keuangnya cepat habis gitu ya misalnya, atau kok minta tambah gitu. Sampai suatu hari dia pergi ke rumah mertuanya. Nah, mertuanya bilang terima kasih sama istrinya, "Terima kasih ya," gitu. "Itu rumahnya fulan udah diperbaiki." Kaget suaminya. Sampai di rumah dia nanya, "Dari mana tuh uang?" Gitu. "Dari mana kamu pakai uang untuk memperbaiki rumah keponakan? Dari mana kamu mengirimin keluarga? Dari mana?" Karena dia tahu ibunya kan, berapa sih penghasilan ibunya gitu, istrinya ya maksudnya. Berapa sih penghasilan istrinya? Dan dia cerita dia nggak redo gitu, "Saya nggak redo," gitu. Itu berat kan gitu. Akhirnya saya cuma bilang, "Ikhlaskanlah, ikhlaskan." "Enggak, saya tidak akan pernah redo. Dia menggunakan uang saya tanpa izin saya. Harga diri saya di mana sebagai suami, bla 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 bla." Padahal itu buat kebaikan. Tetapi suaminya nggak redo. Sampai akhirnya saya bilang, "Ikhlaskan. Kalau nggak diikhlaskan nanti istrimu tersiksa dia. Bukan hanya di dunia, di hari kiamat akan tersiksa jika suami nggak redo." Maka itu penting sekali kalau kita komunikasikan semua dengan suami. Memang sekarang zaman now ada 2 akad nih anak-anak milenial. Milenial ini suka 2 akad ya. "Mah, ini buat belanja," gitu. "Ini buat belanja, ini buat kebutuhan rumah. Ini buat Mama." Mungkin Mama mau ke salon, mungkin Mama mau jajan, mungkin Mama mau gitu. Jadi akadnya buat di rumah ada, buat mamanya ada, buat istrinya. Ah, itu kan enak gitu. Nah, yang buat istrinya itu bebas gitu. Sampai ketika ibu ini bilang, "Suami saya tuh Bu, akadnya begitu." "Oh, enak banget Bu," saya bilang. "Ini buat Mama ya, katakanlah kalau uang Indonesia zaman dahulu ya, zaman dahulu. Eee, ini uang buat Mama 3 juta, buat belanja 5 juta. Kalau uang belanja yang 5 juta kurang, jangan ngambil pakai uang Mama, bilang sama Papa, itu pokoknya uang Mama, benar-benar uang Mama 3 juta. Itu yang 3 juta itu bebas kita gunakan buat apa saja." Tapi kalau buat keluarga, karena suami akadnya begitu, harus izin sama Papa.
Nah, itu jangan gitu ya. Atau mohon maaf, kalau kita mau bercanda ya, kalau mau bercanda, misalnya, "Mah, ini uang ya, uang bulan ini." Kita bercanda, "Mas, buat akunya mana?" Gitu. Ya udah ambil di situ, berapa? Gitu boleh. Ya ambillah 1 juta atau 500 atau 200, berapapun itu yang boleh kita lakukan sebebas mungkin. Jadi nggak apa-apa bercanda aja. Buat mamanya berapa? Ya elah ambil aja di situ misalnya gitu ya. Ambil aja di situ. Berapa yang buat akunya aja gitu. Ambil 1 juta misalnya. Ya sudah, itu boleh ya 1 juta tiap bulan ya gitu. Bercanda. Tapi kalau kita ikhlas, tolong buat mama khusus berapa. Nah, itu kan beda lagi nanti cara nyampainya. Nah, itu bagus. Jadi ada ya candaan-candaan yang membuat dia, kalau mama mau ngebakso, mama mau jajan, mama mau gitu aja, apa sih, berseloroh aja, bercanda, jadi nggak serius. Kalau mama mau makan pizza, kalau mama mau gitu, ambil aja dari situ berapa gitu. Misalnya ambillah sekian gitu ya, tiap bulan ya segitu ya, ya udah ambil aja. Nah itu that's it, itu enak enak banget. Kita bisa menggunakan bebas buat apa yang kita mau. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Baik, baik, baik. Wah, infonya ini penting sekali ya Ustazah ya. Selain tidak cuma niat yang baik untuk bersedekah, tapi juga harus ada izin. Dan untuk itu lihat-lihat juga ini suaminya ya. Ini suaminya. Maksudnya apakah dia tipe apakah tipe yang loyal ataukah tipe yang pelit? Gitu ya. Oh, karena waktunya masih ada, ini kita buka satu pertanyaan lagi. Insya Allah, ayo siapa yang mau bertanya, angkat tangan ibu-ibu. Silakan Mbak yang di ujung sana berjilbab pink. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran ya? Ya, saya mau tanya tadi pembahasannya masalah Lailatul Qadar. Misalnya kalau kita sudah memaksimalkan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang tadi dibilang bersedekah atau melakukan banyak amalan-amalan gitu. Apakah ada bagaimana, apa ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Itu saja. Terima kasih. Baik. Iya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ini mudah-mudahan ya, semoga ya, dia cenderung akhlaknya lebih baik. Gitu. Akhlaknya lebih baik. Kemudian yang kedua, ibadahnya lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi akhlaknya lebih baik, kemudian ibadahnya lebih baik, bahkan urusan ekonomi pun kesejahteraannya lebih baik. Dan yang melihat itu orang lain gitu. Orang lain yang melihat perubahan dalam dirinya. Bukan dia yang merasa gitu ya. Kayaknya aku dapat Lailatul Qadar deh, aku lebih baik kan gitu. Enggak gitu. Jadi yang melihat itu orang lain gitu ya. Apa istiqomah gitu ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, dia istiqomah, kemudian dia bisa bertahan dengan akhlak yang baik, ibadah yang baik. Intinya orang lain lihat dia, ih Masya Allah banyak banget perubahan ya, tutur katanya gitu, semuanya. Dan itu dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, puasa kita pun sama ya, puasa kita nih apakah berbuah takwa atau tidak gitu. Karena kita sama-sama masuk ke sekolah Ramadan, kita sama-sama berpuasa selama 30 hari, kita sama-sama misalnya ibadahnya mungkin ya, tetapi apakah kita termasuk yang diwisuda atau tidak? Apakah kita termasuk yang mendapatkan sertifikat atau tidak gitu. Hasilnya bisa kita rasakan setelah Ramadan usai. Bagaimana ibadah kita atau berjalannya waktu, kita ada ketentraman tersendiri, kebahagiaan tersendiri, kekuatan tersendiri untuk beramal lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mengapa? Kalau di awal-awal kita agak susah karena banyak nempel lemak dosa. Kemudian kita digugurkan ya, dosa-dosa kita digugurkan dengan ibadah-ibadah itu, akhirnya kita runningnya cepat. Kenapa? Lemaknya sudah jatuh lemak dosanya. Nah,
Kalau semakin berjalannya waktu kita ada peningkatan ibadah, ada peningkatan akhlak dan seterusnya, berharap banget Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar begitu. Saat Lailatul Qadar ada, kita benar-benar terjaga dan tidak tertidur gitu ya. Harapannya apa? Harapannya kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nanti hasilnya akan kita ketahui setelah Ramadan. Wallahu a'lam seperti itu. Terima kasih Ustazah. Jawabannya insya Allah jelas ya Mbak ya. Gimana Ibu? Satu lagi pertanyaan terakhir. Insya Allah silakan Mbak Wati. Assalamualaikum. Sebentar ditunggu mic-nya. Udah nggak sabar ini ya pertanyaannya. Silakan Mbak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Mbak? Ya biar kelihatan Ustazah Hina gitu. Ya, pertanyaan saya mengenai ketaatan istri terhadap suami. Tadi dijelaskan bahwa taat kepada suami hukumnya wajib. Kemudian jika istri mau melakukan ibadah sunnah dan suami meminta untuk hal lain, maka seperti sholat tahajud atau puasa tadi contohnya, maka keinginan sang istri harus digugurkan karena mentaati suami. Kendala saya itu berat sekali ya kalau compatibility antara suami dan istri dalam beribadah berbeda. Jadi itu akan membuat konflik, justru bisa menimbulkan perpecahan di dalam hubungan suami istri. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, baik. Iya, di dunia ini ada 4 macam rumah tangga. Rumah tangga yang pertama, suami soleh, istri solehah. Sekufu dia, selevel dia. Sebagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya. Rumah tangga Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Itu model pertama. Rumah tangga yang kedua, suaminya soleh, istrinya tolehah. Apa tolehah? Tolehah kebalikannya solehah. Toleh kebalikan soleh. Jadi suaminya soleh, tetapi istrinya tolehah. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi, seorang Nabi, tetapi istrinya tolehah. Apa kata Allah? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu masuk ke dalam neraka karena tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nomor rumah tangga yang ketiga adalah suaminya toleh, istrinya solehah. Seperti rumah tangga Asiyah dan Fir'aun. Asiyah solehah, Fir'aun toleh. Bahkan na'udzubillah. Na'udzubillah Fir'aun mengaku Tuhan. Suami kita se-ekstrim apapun tidak akan pernah selevel atau tidak akan pernah sama dengan Fir'aun. Tapi Asiyah masih tetap bisa beribadah. Padahal suaminya adalah Fir'aun. Ada model rumah tangga yang keempat. Apa rumah tangga yang keempat? Suami toleh, istrinya tolehah. Seperti rumah tangga siapa? Seperti rumah tangga Abu Lahab dan istrinya yang bernama Urwah. Urwah tapi julukannya Ummu Jamil. Rumah tangga ini digambarkan dalam Al-Quran sama-sama di neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab. Kedua-duanya itu akan apa? Akan masuk dalam neraka. Bahkan wa mra'atuhu, istrinya itu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar untuk membakar dirinya. Semua digambarkan dalam Al-Quran, ada semuanya. Nah, boleh jadi, mohon maaf sekali, kita yang hadir di sini, teman-teman yang hadir di Iqra Center ini, boleh jadi memiliki yang 3 atau 4 atau 2 atau 1 gitu. Saya nggak tahu. Tetapi Allah itu menentukan demikian. Mengapa? Allah paling tahu di posisi mana kita diuji.
Ada yang diuji lewat suaminya karena dia tidak mampu diuji lewat anak-anaknya. Ada yang diuji lewat anak-anaknya karena nggak cocok kalau diuji lewat suaminya. Ketika Allah memberikan ujian, karena Allah tahu dia mampu menghadapi ujian-ujian itu. Bayangkan seorang Asia bersuamikan Fir'aun. Tetapi ketika Fir'aun mengatakan, "Sembah aku," oh tidak gitu. Bahkan Asia itu mati di tangan suaminya sendiri. Diminta Al-Gojo untuk membunuh Asia. Apa yang diminta sama Asia itu ada di surat At-Tahrim. Ibu bisa ikuti doanya Asia di surat At-Tahrim. Apa doa Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Doa Asia adalah, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sampingmu di surga, ya Allah. Yang kedua apa? Wa najjini min fir'aun wa amali. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan yang ketiga permintaannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Itu sebuah contoh yang Allah persembahkan untuk kita, bahwa jika kamu mendapati posisi seperti itu, maka ikuti langkah Asia, begitu maksudnya. Rumah tangga yang bahagia itu hanya ada di surga. Rumah tangga yang tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, itu hanya ada dalam mimpi. Berumah tangga atau menikah itu tidak sesederhana rumah makan. Menikah itu ibadah yang paling lama. Dia tidak seindah drama, tidak seindah sinetron, tidak seindah drama Korea dan seterusnya, enggak seperti itu. Maka pasti di antara kita diuji oleh Allah, kalau enggak lewat suami, lewat anaknya. Jadi enggak akan pernah ada yang mulus, termasuk ketika kita diminta untuk taat kepada suami kita, kan ada syaratnya. Syaratnya tidak melanggar Allah. Itu pagunya, itu syaratnya. Kalau tidak melanggar Allah, ya sudah ikuti. Kan Allah yang nyuruh, Rasulullah yang meminta. Rasulullah memberikan standarnya. Jika tidak melanggar Allah, nggak ada masalah. Sekarang diminta misalnya begini, mohon maaf banget, kita mau puasa sunnah. Kan sunnah gitu ya, bukan wajib. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau sunnah, terus suami bilang, "Papa punya hajat besok, nggak usah puasa." Nggak apa-apa kan? Gitu. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan, terus dia minta sama kita melakukan hubungan intim, oh nggak ada kata kompromi gitu. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Dan itu perintah Allah langsung di surat Al-Baqarah 183. Kalau ada perintah manusia, kalahlah perintah manusia dengan perintah Allah. Tetapi ada perintah Allah yang hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Karena tidak berdosa, sementara kalau tidak taat kepada suami berdosa, maka dahulukan suami. Jadi urutannya seperti itu, Ibu. Kalau Allah punya peraturan, itu nggak ada yang salah, insya Allah. Yang salah siapa? Manusianya. Peraturan Allah, semua perintah Allah pasti mendatangkan manfaat. Semua larangan Allah pasti mendatangkan mafsadat atau mudarat. Jadi yakin bahwa ada yang salah dalam diri kita ketika mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasul sarankan. Begitu, wallahu a'lam. Nggak ada yang salah dengan apa yang diatur oleh Al-Quran, itu nggak ada yang salah. Boleh jadi kita yang mengamalkannya yang salah, atau pasangan kita yang salah, atau orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup karena perilaku orang Islam itu sendiri. Mahjub. Islam itu tertutup gitu ya dengan perilaku orang-orang muslimnya. Padahal Islam itu indah, tetapi gitu yang mengaplikasikannya belum sempurna. Maka disitulah pentingnya kita mengetahui apa sih isi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini rambu-rambu kita. Ingin menjadi orang tua yang baik, ada di surat Luqman. Ingin jadi ibu yang baik, istri yang baik, ada di surat An-Nisa. Ingin jadi anak yang baik, ada di surat Al-Isra. Ingin menjadi teman yang baik, ada di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak ngamalinnya, mau nggak ikut Allah dan Rasulnya. Jadi bukan lagi kita bermain dengan logika, tetapi ada penyerahan diri,
ada unsur mohon maaf nurut gitu ya, bahasa gampangnya nurut gitu. Jadi kita sedang belajar apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Wallahu a'lam. Begitu. Jawabannya cantik sekali ya Ustazah, mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Wati ya. Jadi sekali lagi mengamalkan Islam itu menurut apa yang Allah mau, begitu ya, bukan karena logika kita atau perspektif kita. Oh kayaknya ini nggak bagus deh, kayaknya ini nggak seimbang gitu loh laki-laki dan perempuan ya. Begitu ya Mbak Wati ya. Sudah bisa dimengerti, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari kajian Ustazah kali ini. Ustazah Siti Fathiyah.